Gereja Santo Arnoldus, Bekasi. Berawal dari perkembangan umat Katolik di wilayah Bekasi yang semakin bertambah sehingga dibutuhkan tempat ibadah dan pelayanan rohani yang lebih terpusat. Dalam proses pembentukannya sebagai paroki, dipilihlah nama Santo Arnoldus Jansen. Lahir pada tanggal 5 November tahun 1837 di Gotch, North Rhine-Westphalia, sebuah kota kecil dekat perbatasan Jerman dan Belanda. Ia adalah anak kedua dari 10 bersaudara dalam sebuah keluarga Katolik yang soleh. Santo Arnoldus Jansen, seorang imam dan pendiri Serikat Sabda Allah (SVD) yang dikenal dengan semangat misi, pelayanan, dan keterbukaannya bagi semua orang. Nilai-nilai tersebut dianggap cocok dengan arah pelayanan gereja Santos Arnoldus yang ingin menjadi gereja yang aktif melayani umat, bertumbuh bersama masyarakat sekitar, serta mewartakan iman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sekarang nama Santo Arnoldus digunakan sebagai identitas dan teladan paroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudafina Saldani dari program studi Manajemen Logistik Industri Elektronika. Di sini saya akan mewawancarai beberapa peserta, penonton hingga panitia serta masyarakat sekitar. Kemudian di sini saya berada di lokasi Gereja Santos Arnoldus Jansen, Paroki Bekasi Timur yang terletak di Bekasi Timur. Di sini saya akan mewawancarai dengan panitia penyelenggara. Kira-kira Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, saya Bayu. Kebetulan saya sebagai koordinator keamanan di Gereja Katolik Santo Arnoldus Jansen Bekasi. Oke, kira-kira saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oke. Untuk biasanya persiapan acara Natal di sini makan waktu beberapa lama ya Pak? Baik, persiapan kalau di sini kita bagi menjadi mungkin 2 kategorial ya. Untuk persiapan secara fisik itu mungkin kita persiapan tenda dan hiasan dan dekorasi. Kurang lebih ya mungkin sekitar 2 minggu. Ada juga persiapan secara liturgi. Itu mungkin ada yang latihan kur, atau bacaan dan segala macam. Ya kurang lebih memakan waktu 2 minggu sebelumnya. Kemudian hal yang paling ribet apa yang dirasain panitia selama nyiapin acara? Kalau ribet mungkin nggak terlalu ribet, tapi ya itu sudah terbiasa dengan itu ya mungkin misalkan menata bangku mungkin ya, karena kita menata bangku dengan ribuan, terus mungkin menghias dekorasi di tenda-tenda, itu aja mungkin. Okay. Kemudian apakah warga sekitar dilibatkan dan sejauh apa dalam kegiatan ini? Sejauh ini hampir setiap tahun atau kegiatan-kegiatan besar kami di sini, warga kanan kiri baik RT 1, RT 2 maupun office yang ada di sekitar ini, mereka selalu ambil peranan baik dari sisi parkir, untuk membantu pengaturan lalu lintas, dan Karang Taruna pun di sini juga ambil bagian untuk membantu parkir kendaraan-kendaraan yang umat yang akan datang ke sini. Untuk yang warga-warga membantunya apakah full dari agama Katolik atau berbagai agama? Setahu kami warga RT sini semua non Muslim ya. Okay. Mungkin ada dua keluarga yang ada yang Katolik. Jadi mereka rata-rata non Muslim. Okay. Jadi maaf, non Katolik ya. Oke. Gimana caranya panitia bikin acara ini tetap nyaman buat semua orang? Kami selalu berkoordinasi baik dari sisi keamanan dengan TNI dan Polri, baik aparat untuk ke kelurahan sampai ke kecamatan, dan juga warga RT, dan juga kanan kiri kami yaitu office seperti ada kantor pos, bank dan segala macam. Kami sudah berkoordinasi dengan mereka, saling membantu. Kurang lebih 1 minggu sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan mereka. Kemudian selama acara berlangsung, apa ada kendala di lapangan? Kendala yang berarti sih tidak, tapi untuk hal-hal kecil mungkin ya lalu lintas yang padat dan hiruk-pikuknya orang menyeberang, itu aja sih mungkin yang menjadi ini kan keramaiannya cukup lumayan banyak umat di sini. Mungkin karena parkir ya Pak ya, karena terlalu kepenuhan jadi banyak yang ini ya Pak. Betul sekali. Jadi bahan parkir kebetulan di saat keluar dan masuk itu yang menjadi sedikit kendala. Tapi semua itu sudah kami atur dan berkoordinasi. Oke, baik Pak. Untuk ini kalau dibandingkan Natal tahun lalu mungkin apa yang beda di tahun ini?
Untuk Natal yang membedakan kami di sini biasanya setiap tahun tema kami berbeda-beda. Untuk tahun ini lebih unik karena tahun ini ada misa untuk keluarga. Yaitu keluarga khusus di misa yang kedua di hari malam Natalnya itu ada atau siang maaf untuk Natal ada misa keluarga anak-anak maupun penyandang cacat, lansia dan yang berkebutuhan khusus. Itu yang membuat beda tahun ini. Oke. Kemudian yang terakhir harapan Bapak buat perayaan Natal ke depan di lingkungan ini seperti apa, Pak? Harapan selalu ada setiap tahun, mungkin perbaikan ya. Sejauh ini walaupun sudah tenang, nyaman dan mungkin umat juga merasa enak, mungkin akan lebih kita tingkatkan seandainya ada kendala-kendala yang seperti itu tadi. Tapi sejauh ini kita merasa nyaman, umat juga merasa enak. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Di sini saya akan mewawancarai penonton atau pengunjung di gereja ini. Boleh perkenalkan dulu Ibu, namanya siapa? Ya, nama saya Benedikta Wahyu. Kebetulan saya dari kategori Legio Maria. Ibu, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk tahu jadwal acara Natal ini dari mana Ibu ya? Kami kan di-share lewat grup, ada juga lewat banner itu di gereja kami sudah dipasang. Jadi dari situlah kami nanti tahu jadwal gereja dan juga ada pengumuman di gereja juga setiap misa gitu bahwa besok acara Natal tuh jam sekian tuh ada gitu. Kemudian alasan utama Ibu datang ke acara Natal itu apa? Mungkin memperingati atau? Ya memperingati hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus ya, penyelamat dan penebus dosa kami itu ya. Jadi kami biar gimana pun kami pasti hadir dan rindu ya untuk berkumpul dan berdoa bersama dengan seluruh warga seiman ya. Khususnya kami di gereja kami yang tercinta ini, Gereja Santo Andrews Jansen Bekasi. Di sini saya akan mewawancarai masyarakat sekitar atau tokoh lingkungan. Boleh memperkenalkan terlebih dahulu Pak, nama dan Bapak sebagai apa? Nama saya Pak Rohman. Status saya sini karyawan sebagai security pengaman sekolah. Masyarakat sekitar ya Pak ya? Ya. Untuk ini saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak untuk Bapak. Oke, yang pertama adalah bagaimana Bapak tanggapan Bapak soal adanya acara Natal di wilayah ini? Bagus, rapi, itu sama masyarakat bagus lah itu. Kemudian warga sekitar menerima nggak Pak acara ini dengan baik atau tidak? Sangat menerima dengan baik. Masyarakat keagamaan secara umumnya baik. Kemudian selama acara berlangsung kondisi lingkungan aman dan tertib nggak Pak? Ya, selama acara Natal di sini aman, baik dan tertib. Kemudian ada dampak tertentu tidak Pak ke lingkungan sekitar? Nggak ada kayak dampak yang biasa lah kalau untuk umat ya berjamaat ya, kalau andai kata jalan masih macet ya wajar lah, itu namanya jamaat sedang mau ibadah ke gereja biasa itu di sini lingkungannya. Untuk itu menurut Bapak acara ini ngaruh ke hubungan antar warga nggak secara sosial atau apa? Secara sosial ya ngaruh, memang kalau secara sosial mengaruh ya, memang kalau di masyarakat ini kan saling toleransi ya, saling membantu. Apa yang udah diacarakan setiap lingkungan di gereja sini tiap tahun memang saling membantu, baik dalam pengaturan kendaraan maupun untuk pengaturan jamaat di sini baik pengaturannya. Kemudian untuk komunikasi antara panitia dan warga sekitar sebelumnya bagaimana Pak? Antar panitia dengan lingkungan sini, dia kepala jadi RT RW-nya baik. Sebelumnya sebelum ada acara pun ada koordinasi antara gereja dan lingkungan. Dia ketua RT RW udah kerjasamanya baik-baik aja sehingga lancar dari awal dan akhir dari Natal itu aja sendiri. Itu. Oke, baik Pak. Kemudian kalau untuk acara keagamaan lain sikap warga biasanya itu seperti apa Pak? Ya baik. Kalau di sini kan agamanya memang ya untuk wilayah sini ya, ada karena gereja itu ya Nasrani memang ya baik. Semua juga ada lingkungan sini gereja manapun ya di lingkungan sini baik, saling sama masyarakatnya ya saling kerjasama lah pada dasarnya gitu aja. Baik Pak. Kemudian harapan Bapak soal kegiatan agama di lingkungan ini kedepannya bagaimana ya Pak? Ya kalau bisa saling ya baik-baik aja, saling menghormati, saling menghargai antar toleransi agama, ya saling tidak
menselisihkan, artinya ya sama lah artinya. Cara untuk perayaannya silakan, yang penting tidak mengganggu dari wilayah ini situ sendiri gitu. Ya baik-baik aja. Intinya itu ya baik-baik aja, menerima masyarakat ini gitu aja. Oke, baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Di sini saya akan mewawancarai peserta kegiatan Natal di gereja apa? Santo Arnoldus Johnson. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama dan ikut acara ini sebagai apa? Baik, perkenalkan nama saya Giselle sebagai peserta. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau. Buat kamu pribadi, Natal itu maknanya seperti apa sih? Sukacita, terus ada kebersamaan juga, dan ketika kebersamaan. Oke. Kemudian biasanya kamu ngerayain Natal bareng keluarga atau komunitas? Biasanya dari tiap ke tahun sih biasa sama keluarga, karena biasanya dari tiap-tiap tahun itu saya merayakan Natal bersama keluarga, dan setelah habis perayaan Natal juga saya merayakan Natal bersama keluarga besar di rumah nenek saya. Oke. Kemudian ngerayain Natal bareng warga sekitar gini tuh rasanya kayak gimana sih warga dalam gereja tersebut? Rasanya hangat sih, terus ada apa? Kebersamaannya juga, terus Oke. Kemudian ada momen tertentu nggak yang paling berkesan untuk kemarin gitu tanggal 25 Desember ketika Natal? Momen yang sangat terkesan gitu kemarin. Momen terkesannya tuh karena masih diberikan kesempatan untuk merayakan dan beribadah bersama keluarga. Oke. Kemudian buat kamu acara ini bikin hubungan antar warga semakin dekat gak sih? Iya, karena di sini acara ini kan dibantu oleh para warga sekitar seperti RT, terus Karang Taruna melibatkan itu kayak membantu para umat di sini untuk merayakan acara Natal dengan secara berjalan lancar. Oke. Kemudian kesan pertama kamu pas lihat suasana acara Natal kemarin tuh kayak gimana sih? Kesan pertamanya tuh kayak happy, terus ceria juga, penuh sukacita, karena ini kan memperingati kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi diri kita harus penuh sukacita karena menyambut Tuhan kita. Kemudian menurut kamu acara ini cukup terbuka nggak sih buat masyarakat umum? Cukup terbuka karena mau dari umat dari gereja manapun bisa datang untuk merayakan ibadah gereja di Santo Paroki Arnoldus Bekasi Johnson. Oke. Kemudian menurut kamu selama di sini suasananya aman dan nyaman gak sih? Aman dan nyaman karena di sini panitianya sigap untuk membantu para umat. Lalu pada saat kita masuk dalam gereja juga tas-tas kita diperiksa untuk menjaga keamanan. Takut ada yang membawa benda-benda hal yang tidak boleh dibawa ke dalam gereja. Dan ketika ada yang sakit juga panitia juga sigap untuk membantu orang yang sakit. Kemudian hal apa yang paling menarik perhatian kamu di acara gereja ini? Dekorasi Natalnya sangat meriah, berbeda dengan tahun-tahun kemarin, dan tema Natalnya juga berbeda dari tahun kemarin. Oke. Kemudian menurut kamu acara kayak gini tuh penting gak sih buat lingkungan? Penting karena ini tuh memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus kan, jadi penting. Oke, yang terakhir nih, acara ini nunjukin toleransi antar warga nggak sih menurut kamu? Nunjukin selain toleransi juga warga sekitar juga sangat menghargai umat-umat Katolik untuk merayakan Natal. Mereka saling membantu dan saling menghargai seperti itu. Oke, terima kasih Giselle sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Giselle. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pihak dari panitia gereja, peserta gereja, penonton, dan masyarakat sekitar, dapat disimpulkan bahwa perayaan Natal yang dilaksanakan tidak hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat bagi lingkungan sekitar.
Berdasarkan penjelasan dari pihak panitia, perayaan Natal ini diselenggarakan sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus upaya mempererat kebersamaan antar warga. Proses persiapan kegiatan melibatkan berbagai pihak dan membutuhkan kerja sama yang baik agar acara dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tetap nyaman bagi semua orang. Nah, panitia juga menekankan bahwa kegiatan ini merancang tidak hanya untuk internal gereja, tetapi juga terbuka bagi masyarakat sekitar atau terbuka dengan agama Protestan dan Katolik. Dari sudut pandang peserta kegiatan, Natal dimaknai sebagai momen refleksi, kebersamaan, dan berbagi, serta peserta merasakan bahwa perayaan Natal yang dilakukan secara komunitas memiliki suasana yang lebih hangat dan mempererat hubungan sosial baik antar jemaat maupun dengan warga sekitar. Kegiatan ini juga dianggap mampu memperkuat nilai kepedulian, toleransi, serta saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu, penonton atau pengunjung yang hadir menilai bahwa kegiatan perayaan Natal ini memberikan pesan positif. Suasana acara dirasakan aman, kemudian tertib, dan saling terbuka bagi siapa saja. Penonton melihat bahwa kegiatan keagamaan seperti ini tidak hanya menjadi satu kelompok saja, tetapi juga dapat menjadi sarana kebersamaan di lingkungan masyarakat yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa perayaan Natal dapat menjadi ruang interaksi sosial yang sehat. Nah, dari wawancara masyarakat sekitar, diketahui bahwa kegiatan perayaan Natal ini diterima dengan baik oleh lingkungan. Masyarakat menilai bahwa acara tersebut tidak menimbulkan gangguan, kemudian kericuhan, justru memberikan dampak positif seperti meningkatnya rasa toleransi, saling pengertian, serta keharmonisan antar warga. Keharmonisan antar warga ini menyebabkan komunikasi antara panitia dan warga sekitar juga dinilai cukup baik, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan kondusif. Secara keseluruhan, perayaan Natal yang dilaksanakan di lingkungan gereja ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi media untuk membangun hubungan sosial yang harmonis tengah masyarakat yang majemuk. Nah, kegiatan ini mencerminkan bahwa nilai toleransi, kebersamaan, serta saling menghormati antar umat beragama ini. Melalui wawancara ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dengan terbuka, terorganisir, dan melibatkan masyarakat sekitar mampu memberikan dampak positif dan kehidupan sosial. Perayaan Natal tidak hanya menjadi perayaan iman, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sekian, terima kasih.